Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam. Salam. Oke, mari kita menempatkan diri dengan baik. Kita mempersiapkan diri untuk memuji nama Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita menyimak beberapa info yang ada di buletin masing-masing. Gembala Sidang dan Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alisandri Waruhu, MTH dalam ibadah pagi 1 dan Pendeta Rene atas pelayanannya menyampaikan firman Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Mohon doakan juga untuk Pendeta Stefanus bersama rombongan yang masih di Huston dalam rangka studi banding dan seminar jemaat Rumah Alkitabiah agar diberikan Tuhan kesehatan dan dapat mengikuti semua kegiatan dengan baik. Beberapa jadwal yang perlu diperhatikan, disimak, dapat dilihat di masing-masing buletin. Laporan keuangan juga dapat dilihat. Jika ada yang perlu dikoordinasikan dapat menghubungi sekretariat. Itu beberapa informasi yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, silahkan cek handphone masing-masing, mungkin ada yang belum di silent. Mari kita berdiam diri sejenak. Kita datang kepada Allah secara pribadi. Mari kita mengucap syukur atas setiap penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Mari kita memuji nama Tuhan, mari kita berterima kasih atas setiap berkat yang Tuhan beri dalam hidup kita. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaannya Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita gunakan waktu ini secara pribadi untuk datang kepada Tuhan, untuk bersaat teduh, untuk berterima kasih, untuk naikkan setiap syukur kita kepada Tuhan. Saat ini adalah saat yang indah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Singer akan menyanyikan pujian Ku Masuk ke Hadirat-Mu, dan mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita sembah Dia. Syukur kita kepada Tuhan. Bersama-sama mari katakan, Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan
Kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan nyanyian ini dengan sepenuh hati kita. Ku masuk ke hadirat-Mu, tempat kudus-Mu Tuhan. Kata-kata
siap mengagungkan nama-Mu ya Allahku. Kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami untuk dapat beribadah, menikmati setiap berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Kami menyerahkan juga ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami juga berdoa untuk teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Biar Tuhan akan percepat langkahnya sehingga mereka dapat bersama-sama dengan kami untuk memuji, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan siap beribadah kepada Engkau. Amin. Masih sanggup berdiri? Masih ya. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan terus mengagungkan nama Tuhan, kita akan berdiri di atas janji penebus. Ya, kita nyanyikan nyanyian dengan penuh sukacita. Ya, nyanyian pujian nomor 223. Ku berdiri atas janji Rajaku. Mari kita nyanyikan nyanyian ini ya. Yakin akan janji penebus. Sambil bertepuk tangan kita akan nyanyikan nyanyian ini. Ku berdiri atas janji Rajaku. Puji syukur bagi Kristus ku seru. Sepanjang abad bergema nyanyianku. Yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Yang kedua. Berdiri atas janji yang teguh, walau tombak bimbang ragu berderu. Firman Allah sumber kemenanganku, yakin akan janji penebus. Baik yang ketiga. Ku berdiri atas janji Tuhanku, kasih-Nya kekal tetap mengikatku. Sabdanya bagai senjata yang ampuh, yakin akan janji penebus. Ku berdiri panjang keempat. Ku berdiri atas janji yang kukuh, ku dengar suara-Nya yang merdu. Ku bersandar pada Juru Selamatku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Berdiri atas janji penebus. Berdiri atas janji. Sekali lagi katakan berdiri atas janji. Berdiri atas janji penebus. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saatnya lah PKMB akan mempersembahkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami persilahkan.
Terima kasih KMPKMB telah memuji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Rene. Berdiri teguh dalam Tuhan, itulah firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Kurindu sabdamu, kurindu firmanmu. Pujian yang akan kita nyanyikan untuk mempersiapkan diri menerima kebenaran siang ini. Kurindu sabdamu, kurindu firmanmu, firman Tuhan Yesus yang berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu Roh-Ku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hambamu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, kita akan nyanyikan nyanyian ini. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri.
firman-Mu, firman Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu Rohku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Kudus surapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Let us pray. Mari kita berdoa. Father God in heaven, we are grateful for this day. Tuhan Yesus, di surga kami berterima kasih mengucap syukur untuk hari ini, Thank you for giving us hymns to sing. untuk segala kebaikan yang sudah Engkau berikan, Through it we can worship you in spirit and in truth. sehingga kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Thank you for your faithfulness. Mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, Thank you for your forgiveness of our sins. mengucap syukur untuk pengampunan yang sudah Engkau berikan untuk dosa-dosa kami, So that we can stand before you this morning. sehingga kami boleh dan layak berdiri di hadapan-Mu pagi ini. Prepare our hearts, Lord, Tuhan Yesus, persiapkan hati kami to worship you in spirit and in truth. untuk menyembah Engkau dalam roh kami. In Jesus' name, amen. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. You may be seated. Thank you very much. Silakan duduk, terima kasih. If you have your Bibles with you, kindly open your Bible in Ephesians chapter 4. Mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus 4. If you don't have your Bibles with you, you can open your cell phone. Kalau tidak bawa Alkitab, boleh buka di handphone. Bisa ya? Banyak handphone? All right. The title of our message is Standing Strong or Firm in the Lord. Judul dari khotbah hari ini adalah berdiri teguh dalam Tuhan. You notice the verse is in Philippians chapter 4 verse 1. Diambil dari ayat Filipi 4 ayat 1. But we are going to open Ephesians chapter 4 verses 1 to 32. Dan kita juga akan membuka dari Efesus. The difference is very close. Sangat mirip kedua ayat ini. Yeah, in Philippians chapter 4 it says stand firm in the Lord. Kalau di dalam Filipi 4 dikatakan berdiri teguh di dalam Tuhan. In Ephesians chapter 4 it says walk in the Lord. Kalau di Efesus 4 dikatakan berjalan di dalam Tuhan. The same author of Philippians and Ephesians, the Apostle Paul. Dan di sini ada kesamaan antara Filipi dan Efesus, kedua ayat ini. So the question this morning is, how are we going to walk in the Lord? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita akan berjalan di dalam Tuhan. There is a phrase there, keyakinan menentukan filsafat,
perilaku, nilai-nilai kehidupan dan gaya hidup. Our beliefs will determine our philosophy, will determine our behavior, and it will determine our life's values and even our lifestyle. Ya, jadi keyakinan kita menentukan kehidupan kita ini akan seperti apa, kelakuan kita akan seperti apa. Two famous people in the Christian world. Pendeta Rene memberikan kesaksian ada dua orang Kristen di dunia. Their names Jimmy Swaggart, if you remember 1988. Yang pertama tentang Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart is a popular tele evangelist in Assemblies of God. Dia adalah seorang penginjil yang terkenal. He is just like Billy Graham at the time. Waktu itu dia hampir seterkenal Billy Graham kalau zaman sekarang. But in February 21, 1988, Tapi di tanggal itu 21 Februari tahun 88, in front of the television, di depan media, he said, "I have sinned before God and before you." dia mengatakan bahwa saya berdosa di depan Tuhan saya dan di depan Anda semua. He had several relationships with different prostitutes while he was serving as an evangelist. Selama dia melayani orang-orang yang terbuang, ternyata dia melakukan banyak hubungan pelacuran. And the Christian world was very frustrated Dan saat itu orang-orang Kristen sangat merasa frustasi untuk hal ini. because he did not walk according to his talk. Karena dia tidak melakukan apa yang dia katakan, dia Rabbi- firmankan. Rabbi Zacharias is another person. Yang berikutnya Raffi Zacharias. He is very popular as an apologist. Sama dia juga adalah seorang penginjil yang terkenal. He even entered Russia, China, Middle East, and every places that the gospel is restricted. Dia sudah sampai ke Rusia, ke Cina, dan banyak tempat dia sudah melakukan penginjilan. Many times I listen to his lectures. Bahkan saya sendiri seringkali sudah banyak mendengarkan penginjilannya, firmannya. But in February 2021, Tetapi di tanggal 11 Februari 2021, after many investigations setelah banyak dilakukan penyelidikan and after his death, dan setelah kematiannya, the report says he had sexual relations with many women other than his wife. dia ternyata selama penginjilan juga melakukan banyak hubungan perselingkuhan di luar dari istrinya. Two popular individuals in Christianity. Dua orang ini adalah dua orang yang sangat terkenal di dalam kehidupan Kristen. They did not stand firm in the Lord. Dan mereka tidak berdiri bersama dengan Tuhan. Next slide. In Galatians chapter 2, I'll read in Bahasa, verse 11, ayat 11. Tetapi waktu Kefas datang di Antioquia, aku berterang-terang menentangnya sebab ia salah. 12. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat, tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. 13. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. This is the letter of the Apostle Paul to the Galatians. This is the letter of the Apostle Paul to the Galatians. Ini adalah pesan yang disampaikan Paulus untuk jemaat di Galatia. And Paul was very consistent to rebuke Peter. Dan Paulus saat itu sangat konsisten untuk menegur. Even though Peter is the leader of the apostles. Even though Peter is the leader, was the leader of the apostles. Walaupun dia adalah pemimpin dari seluruh nabi. But when Peter was in hypocrisy, What is hypocrisy? munafik. Yeah, Petrus. Dan ketika Petrus ada di dalam kemunafikan ini, The apostle Paul rebuked him. Paulus memberikan teguran. Then he told Peter that he was not doing what is right. Dan dia mengatakan bahwa tindakan Petrus sangat salah.
So this morning we are going to read Ephesians chapter 4, Dan saat verses 1 ini to kembali 3. kita akan membaca Efesus 4 It says here, next slide, ayat 1, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipanjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. May God bless the reading of His word. Tuhan memberkati pembacaan ayat ini. So what is this calling that God is saying in His word? Jadi sebenarnya apa sih arti dari panggilan ini? How do we know we are called by God? Bagaimana caranya kita bisa tahu kita dipanggil sama Tuhan? Are there changes in our lives if we are called of God? Apakah artinya ada perubahan dalam hidup kita? What are the commands if we are called by God? Dan apa yang harus dilakukan kalau kita dipanggil oleh Tuhan? And then our personal question is, how do I walk as one that is called by God? Dan pertanyaan untuk diri kita sendiri, lalu setelah kita dipanggil Tuhan, bagaimana caranya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan? When we say we walk, that is our lifestyle. Karena kalau kita mengatakan kita berjalan bersama Tuhan, berarti itu harus menjadi pola kehidupan kita. This is how we live in our homes. Jadi itu harus menjadi bagaimana kita hidup di rumah. This is how we live in our schools. Bagaimana kita hidup di sekolah. This is how we live in our offices. Bagaimana kita bekerja di lingkungan pekerjaan kita. This is how we relate to our wives and husbands. Dan bagaimana kita punya hubungan dengan suami, dengan istri. This is how we relate to our friends. Bagaimana kita punya hubungan dengan teman-teman kita. So, walking in the Lord is the way we live our lives every day. Semua itu harus mencerminkan kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. So, number 2, what is this calling? What is this calling by which we are called? Jadi yang nomor 2 adalah What is this calling? Seperti apakah panggilan ini? Now in chapter 1 verse 4 it says here, Di pasal 1 ayat keempat, Efesus pasal 1 ayat keempat mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. I will stop there. So this is the verse that says God has called us or has chosen us before the foundation of the world. Di ayat yang barusan saya baca ini menyatakan bahwa Tuhan sebenarnya sudah memilih kita bahkan sebelum dunia ini dibentuk. This is a mystery personally to me. Sebenarnya buat saya pun ini masih sebuah misteri. Why and how the Lord choose me to be His son? Bagaimana dan kenapa Tuhan memilih saya untuk menjadi anaknya? Even before He created the world. Bahkan sebelum Tuhan menciptakan, membuat dunia ini. We are so accustomed to this concept of choosing. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita sangat terbiasa dengan kata-kata memilih. Starting this year or next year, America and Indonesia will choose their president. Mulai tahun ini, tahun depan, Indonesia dan Amerika akan melakukan pemilihan pemimpin negara. People will decide who will be the next president. Orang-orang yang akan menentukan, memilih siapa yang akan menjadi presiden setelah ini. All candidates will depend on their records. Dan semua kandidat dinilai berdasarkan dari riwayat hidup mereka. Their past will be examined by the people. Kehidupan masa lalu mereka akan dinilai oleh orang-orang. His family background will be investigated. Bahkan kehidupan dari keluarga mereka juga akan diselidiki orang-orang. People will ask what is his moral background.
orang-orang akan bertanya bagaimana kehidupan moral mereka. People will look at his educational background. People will look at his educational background. Orang-orang juga akan cari tahu pendidikan mereka bagaimana. And most important is people will look at his religious beliefs. Dan yang paling penting, orang-orang akan melihat bagaimana kehidupan mereka beragama. All these records must be good. Dan semuanya itu harus bagus. If these records are not good, Kalau ada yang kurang, he will be defeated in the election. dan dia akan disalahkan. All these things rely on the past records. Jadi kehidupan yang sekarang dari mereka ini benar-benar tergantung dari masa lalu mereka. But when God choose you and me to be his sons and daughters, Tetapi ketika Tuhan memilih kita untuk menjadi anak-anaknya, he chooses even before the foundation of the world. Tuhan memilih kita bahkan sebelum dunia dibentuk. No records on hand to base the process of choosing. Tidak ada penilaian untuk apapun yang dipertimbangkan oleh Tuhan. He did not choose us based on what we have done. Tuhan tidak memilih kita berdasarkan apa yang sudah kita lakukan. Not based on our good works. Tidak melihat apakah kita baik. Why? Kenapa? Because we never existed before when he chose us. Karena kita bahkan belum ada pada saat Tuhan sudah memilih kita. What is the reason of God? Apa alasan Tuhan untuk ini? Verse 4 it says, Di ayat keempat ayat dikatakan, 4 it says, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. One reason why he chose us, and the only reason is he chose us because he loved us. Jadi dari ayat ini kita melihat bahwa satu-satunya alasan kenapa Tuhan memilih kita adalah karena Tuhan mengasihi kita. Even before we were created, he already loved you and me. Bahkan sebelum kita diciptakan, Tuhan sudah mengasihi kita. We cannot fully explain that. Dan ini tidak bisa dijelaskan. And we dare not trust or try to explain that. Dan kita juga tidak perlu untuk berusaha untuk menjelaskan ini. The purpose why he called us. Jadi tujuan dari Tuhan untuk memanggil kita adalah, Number one, tujuan memilih kita di dalam dia sebelum dunia dijadikan. Before the foundation of the world, or creation of the world, we were chosen by God to be his children. sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih kita. There are reasons why he had choose us. Number one, Alasan dari Tuhan memilih kita adalah that we should be holy before him. supaya kita menjadi suci di hadapan Tuhan. He has forgiven our sins so that we will be holy before him. Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita layak ada di hadapan Tuhan. That we should be without blame before him in love. Dan kita bisa tampil tidak bercela di hadapan Tuhan. In almost every retreat that we have with the youth, Di dalam hampir di semua retret yang saya adakan bersama dengan kaum muda, this question will always arise from the young people. hampir selalu ada pertanyaan ini dari anak-anak muda peserta retret. Mister, if I'm saved once and saved forever, Mister, kalau saya sudah diselamatkan sekali dan untuk selamanya saya sudah selamat, then I can do whatever I want. berarti saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Because the Lord Jesus Christ gave me eternal life. Karena Tuhan sudah memberikan saya kehidupan yang abadi. Mister, bebas. Berarti saya bebas. But the Bible is very clear. He has forgiven our sins so that we will be holy before him. Tetapi sangat jelas di Alkitab dikatakan bahwa segala dosa kita diampuni supaya kita bisa menjadi suci di hadapan Tuhan. Okay.
verse 5, 1 verse 5, Ephesians chapter 1 verse 5, it says, Efesus 1 ayat 5 mengatakan, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. So God has chosen us so that out of His love. Jadi Tuhan sudah, dari ayat ini mengatakan bahwa Tuhan sudah memilih kita karena kasih-Nya. And verse 7 it says, sebab di Ayat dalam 7 Dia, mengatakan, ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darah Dia kita berseoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. He has chosen us, He has loved us, and He has redeemed us through His blood. Tuhan sudah mengasihi dan memilih kita, bahkan menebus kita dengan darah-Nya. And verse 13, ayat 13, Ayat 13. he said here, verse 13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Those are the blessings God has given us after He has chosen us. Inilah berkat karunia yang diberikan Tuhan setelah Dia memilih kita. And in Ephesians chapter 1, Paul said He has given everything for you in the heavenly places. Dan di Efesus 1, Paulus mengatakan bahwa Tuhan sudah memberikan segala-galanya untuk kita. Every child of God must understand how wealthy he is before God. Setiap anak-anak Tuhan harus menyadari bahwa dia sangat berharga di hadapan Tuhan. This is our standing before God. Inilah kita berdiri di dalam Tuhan. All the spiritual blessings has been given to us. Karena semua berkat rohani sudah diberikan untuk kita. The world doesn't know that. Dan dunia tidak mengenali ini. That's why the challenge is we know the teachings of God. The challenge, tantangan. The challenge for us is we know the word of God and then we will walk through it. Dan maka tantangannya adalah setelah kita tahu semua kata-kata Tuhan, bagaimana kita berjalan dan hidup di dalam Tuhan. If we are not grateful in our position in Christ, grateful in our position in Christ, Dan kita harus bersyukur di dalam posisi kita sekarang di dalam Tuhan. then there is no change in our lives. Kalau kita tidak merasa bersyukur dengan semua berkat ini, tidak akan ada perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. This is the style of the teaching of the Apostle Paul. Inilah yang diajarkan oleh Paulus. He will tell us what God has done for us. Dia akan mengajarkan kita, menyampaikan apa saja yang sudah dikerjakan Tuhan buat kita. And then he will give us the challenge that we will walk in him. Dan Paulus akan menantang kita bagaimana setelah ini, bagaimana kita berjalan bersama Tuhan. In the book of Romans, 11 chapters, all doctrinal teachings. Di dalam kitab Roma pasal 11 semuanya berisi tentang pengajaran ini. 11 chapters, he said, these are the truth. Ke-11 pasal mengatakan bahwa inilah kebenarannya. And then 12 to 16 until the end of the book, Dan dari dari pasal 12 sampai akhir, he challenged the believers that you walk in them. Paulus menantang setiap orang percaya untuk sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan. The same in the book of Ephesians, Dan dikatakan di dalam Efesus from chapters 1 to 3, dari pasal 1 sampai 3, he explained the blessings of God for a believer. Paulus menjelaskan berkat-berkat apa saja yang diberikan untuk orang-orang percaya. From chapter 4 to chapter 6, Dan di pasal 4 sampai 6, he told the believers how you are going to live because you were called. Paulus mengajarkan bagaimana kita hidup di dalam Tuhan. So God has chosen us. Jadi Tuhan sudah memilih kita. God has predestined us. Tuhan sudah menakdirkan kehidupan kita, menentukan kehidupan kita. God has redeemed us.
Tuhan sudah menebus kita and God has sealed us dan Tuhan sudah memeteraikan kita. all through Jesus Christ. Semuanya melalui Tuhan Yesus Kristus. This is the wealth of the believers. Inilah yang harus dipercaya oleh setiap orang-orang percaya. The world doesn't know that. Dan dunia tidak memahami ini. How are we going to let them know? Jadi sekarang bagaimana caranya kita memberitahu mereka? That is the number one challenge before God. Itulah tantangan yang nomor 1 buat kita. So number 3. Yang ketiga, So it says here, walk worthy of the calling by which you were called. dikatakan berjalanlah sesuai dengan panggilan yang dengannya Anda dipanggil. If you have all the riches in the world, if you have all the wealth and riches in the world, Kalau kita mempunyai segala kemewahan yang ditawarkan dunia, and if you have all the education in the world, dan kita mempunyai semua pengetahuan pendidikan yang ada di dunia, the human nature will boast itself. kita akan ditinggikan. Sebagai seseorang kita akan ditinggikan. Many people will go and live by their pride. Will go and live by their pride. Banyak orang akan melihat orang ini hebat. Humility is out of the window. Humility. Number 3. Rendah hati. Rendah hati. Yeah. Humility will be out of the window. Yeah. Out of the window. Kita tidak akan memiliki kerendahan hati. This is the human tendency. Ini wajar untuk kita sebagai manusia. If the person is so rich with wealth and physical blessings, Seseorang yang begitu kaya, begitu pintar, he will elevate himself. dia akan merasa tinggi. And Paul addressed this issue for Christians. Dan ini yang digarisbawahi oleh Paulus untuk setiap orang Kristen. He said, with all the blessings that you have, walk in humility. Paulus mengatakan dengan semua berkat yang sudah disediakan Tuhan, ingatlah untuk selalu berjalan dengan rendah hati. Verses 2, ayat 2 sampai 3, Paul said in chapter 4, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. So Paul was saying, you walk in humility because you have been chosen by God. Jadi yang dikatakan Paulus dari ayat ini adalah berjalanlah di dalam kerendahan hati karena kamu sudah dipilih oleh Tuhan. This is needed in our walk before God. Dan ini adalah yang harus kita pegang, kita ingat untuk bisa berjalan bersama Tuhan. Every one of us struggling with humility. Dan sesungguhnya setiap dari kita berjuang untuk bisa rendah hati. Since we are called and chosen by God, Dan karena kita sudah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, then we should walk in humility. maka kita harus berjalan dengan rendah hati. Because none of those blessings Karena tidak ada berkat-berkat itu were given because of our good works. yang diberikan untuk kita karena kita baik. It was solely given because of the grace of God. Berkat-berkat itu semuanya Tuhan berikan hanya karena kasih Tuhan. So how do we walk before God? Jadi kembali bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan? We walk in humility before Him. Kita harus berjalan dengan rendah hati. And then we walk in the right doctrine. Dan yang kedua kita harus berjalan dengan doktrin yang benar. It says there in verse 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh,
sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. We walk in humility and we walk in unity. Kita berjalan di dalam kerendahan hati dan kita berjalan dalam kesatuan, sebagai kesatuan. And he outlines the teachings that we have in common. Dan kita harus mengetahui semua pengajaran. Our doctrine is one. Doktrin kita adalah satu. We have one teachings about God. Ada satu ajaran tentang Tuhan Yesus. We have one teachings about Jesus Christ. Hanya satu ajaran mengenai Yesus Kristus. We have one teaching regarding baptism. Hanya ada satu pengajaran tentang baptisan. 5 times it said one, 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 one. Ada 5 kali dituliskan satu, satu, satu. This is the basis of our unity. Inilah dasar dari kehidupan kita di dalam kesatuan. Truth is the basis of our unity. Kebenaran adalah dasar dari kesatuan kita. We are united because of the truth of the Word of God. Kita semua dipersatukan karena kebenaran firman Tuhan. Many people would say truth divides. Banyak orang mungkin berkata kebenaran bisa memisahkan. If truth divides, we just love one another. If truth divides, we should just love one another so we will be together. Kalau kebenaran ternyata justru memisahkan, berarti seharusnya kita mengasihi satu sama lain supaya tetap menjadi satu. Next slide, please. Okay. And after that, he said, the gifts of the Holy Spirit we must be walking in the gifts of the Holy Spirit. Kemudian dikatakan bahwa kita harus berjalan di dalam berkat Roh Kudus, karunia Roh Kudus. Yeah, verse 7. Di ayat 7 dikatakan, Ayat 7, tetapi kepada kita masing-masing telah dia gerakan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. The gifts that we have, the source is Jesus Christ. Only Him. Dan segala berkat yang sudah kita terima hanya berasal dari Tuhan Yesus. Dari ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-berita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. So it's Jesus Christ that gives us the gift so that we can walk in Him. Jadi Tuhan Yesuslah yang sudah memberikan karunia-Nya sehingga kita bisa berjalan bersama Yesus. And each believer has a gift. Dan setiap masing-masing orang percaya mendapatkan karunia mereka. And each believer should walk according to their gifts. Dan setiap orang percaya ini harus berjalan sesuai dengan karunia yang sudah diberikan. Paul mentioned here 4 spiritual gifts. Disebutkan Paulus ada 4 karunia rohani yang diberikan. And we need to remember those gifts. Dan kita perlu mengingat keempat ini. In 1 Corinthians 12 and 14, in 1 Corinthians 12 and 14, 1 Korintus, di dalam 1 Korintus 12 and 14, the gifts are given there. Di dalam 1 Korintus ayat tersebut karunia diberikan. And in Romans chapter 12, again, the gifts of the Holy Spirit are given there. Juga disebutkan di dalam Roma ayat 12 bahwa karunia rohani ini diberikan. And each Christians are called to live according to their gifts. Dan setiap orang percaya dipanggil untuk hidup sesuai dengan karunia mereka. No Christian in the church does not have at least one gift. Tidak ada satupun orang percaya yang tidak mendapatkan karunia. Setidaknya setiap orang percaya pasti punya satu karunia. And remember, the spiritual gifts is different from natural abilities. Dan harus diingat bahwa berkat karunia rohani ini berbeda dengan bakat alami kita.
even our natural gifts given by God Walaupun bakat kita juga diberikan oleh Tuhan must also be used in walking before Him. dan tetap harus digunakan selama kita berjalan bersama dengan Tuhan. Verse 17. Ayat 17. Okay, next slide. Berjalan dalam kekudusan. So number one, we walk in humility. Jadi yang pertama kita berjalan di dalam kerendahan hati, We walk in unity. kita berjalan di dalam kesatuan, We walk according to our gifts. dan kita berjalan sesuai dengan karunia yang diberikan untuk kita. And then we walk in holiness or purity. Dan berikutnya kita harus berjalan di dalam kekudusan. Verse 17 ayat 17. Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirkannya yang sia-sia. This is the command of the Apostle Paul, that as we were called to walk in holiness. Di sini Paulus mengatakan bahwa kita harus berjalan di dalam kekudusan. We were called to walk in purity. Dan kita harus berjalan di dalam kemurnian. How? Bagaimana caranya? He said, tidak seperti cara berjalan orang bukan Yahudi. Do not live the life that you lived before. Yang pertama, jangan menjalani kembali kehidupan kita sebelum kita menerima Tuhan. These believers live in Ephesus. Orang-orang percaya ini hidup di Efesus. In Ephesus there is a temple for Diana. Dan di sana ada sebuah kuil. She is the famous god for fertility. Di kuil itu menyembah dewa yang untuk kesuburan. And in her image, Dan ya, in her image, patung, yeah. In her image, she is presented as has many breasts. Many breasts. ada di kuil itu dibuat sebuah patung yang menyerupai dewa ini. Her temple is in the middle of the city. Dan kuil ini ada di tengah-tengah kota. And she has many priests and priestesses. Priests and priestesses. Ada banyak imam yang melayani di kuil ini. And their highest form of worship Dan bentuk penyembahan yang paling tinggi is union with the priest and priestesses. Sexual union with the priest and priestesses. Melakukan kehidupan seksual bersama dengan imam-imam ini. That is their worship. Inilah penyembahan buat mereka. So all their beliefs and concept is centered on that God. Jadi kehidupan mereka semuanya terpusat dalam keyakinan ini. When they believe the gospel, Dan ketika mereka meyakini firman Tuhan, all were changed. semuanya harus berubah. So that's why the Apostle Paul told them, Inilah kenapa Paulus mengajarkan mereka, live a pure life. hiduplah di dalam kemurnian, kesucian. The same challenge with us, we should live a pure life. Sama dengan kita juga harus hidup di dalam kesucian. Next slide. This is the conclusion. Dan sebagai kesimpulan, How I wish I can preach in bahasa Indonesia langsung ya. So Bu Astrid will not be stressed. Verse 30. Ayat 30. 30. Ayat 30 Efeso 4 ayat 30. It says here, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. So Paul is saying, as you walk, as you were called by God,
do not grieve the Holy Spirit. Jadi Paulus mengatakan melalui ayat ini, kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, janganlah kita mendukakan Roh Kudus. Anything we do outside the will of God, anything we do outside the will of God, then it is grieving the Holy Spirit. Jadi semua yang kita, kalau masih ada yang kita lakukan di luar dari Tuhan Yesus, itulah yang mendukakan Roh Kudus. So in conclusion, it says here, standing firm in the Lord simply means walking worthy of our calling. Jadi sebagai kesimpulan, berdiri teguh bersama Tuhan Yesus berarti kita berjalan bersama Tuhan di dalam berkat dan karunia-Nya. Right doctrine divides. Kebenaran dari doktrin memisahkan. It separates truth from error. Kebenaran dari doktrin memisahkan yang benar dan yang salah. It separates true believers from non-believers. Memisahkan orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya. The right doctrine must be shown in our lives. Doktrin yang benar ini harus terlihat di dalam kehidupan kita. This is the challenge. Identify the activities you do daily. Ini tantangan yang saya berikan untuk Bapak Ibu semua. Coba menyebutkan kegiatan sehari-hari. Those activities that are not cocok in your calling. Kegiatan sehari-hari yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan panggilan kita. Get rid of them. Buanglah semua itu. Make a decision to throw them away. Buatlah keputusan untuk membuang semuanya. And ask God in prayer to enable you to put on the Lord Jesus Christ instead. Dan berdoalah pada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Because the world out there, karena dunia di luar sana, our friends, teman-teman kita, our classmates, teman-teman sekolah kita, our co-workers, rekan kerja, doesn't know God had chosen us. Mereka semuanya tidak tahu kalau Tuhan sudah memilih kita. The only way they will know that we were chosen by God is when we live and walk before Him in Bagaimana holiness. caranya supaya mereka tahu adalah mereka harus melihat kita sudah hidup di dalam Tuhan. That is the challenge this morning. Inilah tantangan yang saya berikan pagi ini. Let's pray. Mari berdoa. Father, your word is powerful and active and sharper than two-edged sword. Tuhan Yesus, firman-Mu sangat tajam, sangat kuat, bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua. We are truly grateful for the rebuke and correction that we received today. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala teguran dan koreksi yang kami terima hari ini. We pray that this week will be a week of manifesting you to others who don't know you yet. Kami berdoa Tuhan supaya satu minggu ini boleh menjadi minggu di mana kami mengenalkan Engkau kepada orang lain yang belum mengenal Engkau. Help me and my family to live according to your calling. Mampukan kami dan keluarga kami Tuhan untuk boleh hidup sesuai dengan panggilan-Mu. So others may see and believe in your Son, Jesus Christ. Supaya banyak orang lain boleh percaya kepada Engkau. In His name we pray, amen. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Thank you very much. Terima kasih Pendeta Rene atas firman Tuhan yang disampaikan dan Ibu Astrid yang membantu kami semua untuk memahami apa yang sudah disampaikan pada siang ini. Berdiri teguh adalah berjalan, salah satunya adalah berjalan dalam panggilan kita. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan yang sudah disampaikan dengan pujian, aku percaya Tuhan mengasihiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu juga Tuhan mengasihi kita semua. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi.
Engkau turun tangan memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan pada siang hari ini untuk kita semua. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya demikian Engkau menyediakannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh berterima kasih atas kesempatan, atas ibadah ini. Kami ingin memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan menyucikan apa yang kami persembahkan. Tuhan akan menggunakan apa yang kami persembahkan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan siap memberikan persembahan. Haleluya, amin. Sementara petugas akan mengedarkan kantong persembahan, kita akan memuji nama Tuhan. Ini aku, semua milikku, kuserahkan kepada Tuhan. nyanyikan, ku persembahkan hidupku kepada Tuhan. Ku
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada ibadah siang hari ini ada yang baru pertama kali hadir, Ibu Sinta dari Jalan Timbul 3. Kami persilakan bangkit berdiri. Selamat datang Ibu Sinta, ya. Kami sangat senang Ibu dapat bergabung dengan kami. Silakan duduk kembali. Dan kami berharap dapat terus bergabung dengan kami ya dalam ibadah minggu maupun kegiatan kaum wanita. Setiap Jumat ada doa khusus kaum wanita Ibu Sinta, ya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini teman-teman kita spesial dapat berkat dari Tuhan karena Tuhan tambahkan umur, ya. Kita akan ucapkan bersama-sama kepada teman-teman kita yang berulang tahun. Ibu Tuni tanggal 26 September, Bapak Hendra Rame tanggal 27 September, Saudara David ya tanggal 28 September, Bapak Ivan Pratama Padidi tanggal 29 September, dan Ibu Triseptina Pitupulu tanggal 30 September. Ada yang hadir, silakan maju ke depan ya. Silakan ya, kita akan mengucapkan ulang tahun ya kepada teman-teman kita yang berulang tahun pada pekan ini. David mau di situ ya. Oke ya. Ya, kita akan bersukacita bersama-sama dengan teman-teman kita dengan pujian selamat ulang tahun. In prayer. Mari berdoa. Father God in heaven, we are grateful. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. We are here to celebrate with our brothers and sisters as they celebrate their birthdays. Kami bisa berada di sini dan kami mau mengucap syukur untuk ulang tahun teman-teman kami. It's only by your grace that you added another year in their lives. Hanya karena kasih dan karunia-Mu Tuhan, Engkau menambahkan tahun dan tahun di dalam kehidupan mereka. We pray that your blessings will continue in their families. Kami berdoa Engkau memberkati terus kehidupan mereka dan keluarga. We pray, Father, that they will enjoy the unity and harmony in the family. Dan mereka boleh terus ada di dalam kesejahteraan bersama dengan keluarga mereka. And also we remember, Lord, that we are going to pray for them. Dan kami juga mendoakan for strength and encouragement. Untuk kekuatan bersama dengan Tuhan. And their struggles in life. Juga setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi. With the problems they are facing. Setiap masalah yang sedang mereka harus jalani. With their relationships and inside the family. Kehidupan mereka juga bersama-sama dengan keluarga mereka. Let the comfort of your word be in their hearts.
biar kata-katamu dan penghiburanmu ada bersama-sama dengan mereka. Let your word be the source of love and peace in their hearts, Lord. Biar firman-Mu membawa damai untuk hati mereka. And Father, we are just thankful for the blessing from your word. Dan Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu. As we go home, Father, Dan saat ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. that in this week we will be more faithful in doing our quiet time. Berkati kami Tuhan supaya dalam 1 minggu ini kami boleh semakin dikuatkan bersama dengan Engkau. Encourage us to spend time with your word. Biar kami boleh memiliki lebih banyak waktu untuk bersama-sama dengan Engkau. So that we continually grow in our relationship with you. Sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam hubungan kami dengan Engkau. So that our lives will be a blessing to our brothers and sisters as well. Supaya kehidupan kami juga boleh menjadi berkat untuk saudara-saudara kami. Help us, Lord, this week Dan di dalam minggu ini, to reach out to our friends who haven't believed in Jesus Christ yet. bukakan jalan buat kami Tuhan, supaya kami juga boleh mengenalkan Engkau kepada teman-teman kami yang belum mengenal Engkau. Give us the courage, Lord, to talk to them. Berikan kami keberanian dan kekuatan Tuhan untuk kami boleh menyampaikan tentang Engkau kepada mereka. That Jesus is the only Savior. Bahwa hanya Engkau Tuhan satu-satunya jalan menuju selamat. And that by believing in Him, Dan di dalam Alkitab, all our sins will be forgiven. seluruh dosa-dosa kami akan diampuni. And we will be given eternal life. Dan kami akan mendapatkan hidup yang abadi di dalam Engkau. Lead us to that person this week, Lord. Tuhan Yesus, pimpin kami untuk boleh menemui orang ini yang Kau kehendaki di dalam minggu ini, So that he will experience the hope and joy of being with you. supaya kami boleh mengenalkan Engkau dan orang ini boleh menikmati sukacita damai sejahtera dengan Engkau. So that someday he will come here to worship with us. Bahkan satu hari nanti Tuhan, kami berdoa, dia boleh bergabung bersama-sama dengan kami di dalam ibadah ini. This is our prayer in Jesus' name. Inilah doa kami Tuhan di dalam nama-Mu. Amen. Amin.